Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Neni Peter Geren dan hari ini tuh pagi hari gue baru bangun tidur. Nah ini kelihatan banget kalau misalkan masih agak sedikit jet lag ya. Dan gue men-trigger untuk bisa membuat video ini tuh karena sayang sekali gue nggak bisa dapet tiket Coldplay karena mungkin gue kurang gercep juga dan di jam 10 itu ada kesibukan dan hopefully mungkin nanti bisa dapat dari teman-teman yang mungkin batal nonton atau ada kebutuhan ya bolehlah di share-share. Dan gue membuat video tentang Coldplay ini ya mungkin sedikit untuk pansos juga dan juga agak sedikit gatel sih untuk bisa membahas sesuatu yang sedang happening juga di Indonesia terutama di Jakarta. Nah, sebenarnya gue ingin coba cerita terkait narasi si Coldplay ini tuh datang ke Indonesia yang memang dikemas sangat bagus menurut gue dari segi marketing dan bisnis. Isu-isunya itu memang dari awal tahun itu sudah mulai terdengar bahwa Coldplay akan datang ke Indonesia. Tapi kalau misalkan kita tarik jauh sebelum tahun ini atau mungkin hari ini ada announcement band asal Inggris itu datang ke Indonesia, sebenarnya berkembang isu-isu atau rumor-rumor yang bahwa band ini tuh tidak tidak pernah datang ke negara yang besar ini Indonesia, bahkan malah cuma di negara tetangga seperti Singapura atau Bangkok, sorry Thailand. Karena banyak isu-isu sosial yang belum beres di Indonesia seperti pelanggaran HAM, corruption, terus juga pencemaran lingkungan, deforestation, dan isu-isu itu berkembang karena si Coldplay ini concern terhadap isu-isu sosial seperti itu. Dan itu pun gue dengar pun nggak cuma sekali dua kali, dan itu menjadi sebuah berita bahwa the main reasoning of The Coldplay nggak pernah datang ke Indonesia dengan jumlah penduduk dan penggemar bahkan listener di Spotify yang sangat besar ini ya salah satunya terkait isu-isu sosial yang belum beres di Indonesia. Tapi gua nggak tahu ini mungkin adalah usaha yang sangat besar sekali bisa mendatangkan Coldplay di Indonesia di tahun ini. Dan balik lagi waktu isu berkembang si Coldplay ini tuh datang ke Indonesia, semua mendukung baik dari pemerintah, semua lembaga, para fans juga sangat excited walaupun mungkin udah ada kalau memang fans fanatik pasti udah pernah nonton di beberapa negara tetangga seperti Thailand ataupun Singapura atau mungkin di negara lainnya seperti Australia juga seperti itu. Dan menurut gue ini adalah sesuatu hal yang sangat besar, nggak cuma dari segi entertainment tapi dari hal yang bisnis. Nah balik lagi nih di hari ini tepatnya di kemarin itu kan dibukanya pembelian tiket Coldplay yang sayangnya gue nggak dapet. Padahal gue pengen banget bisa nonton, mendapatkan experience yang kalau misalkan gue lihat referensi dari internet tuh mereka nggak cuma menyajikan show yang berupa musik, tapi juga entertainment experience, semua dipikirkan dengan matang, bahkan dia membuat sebuah show yang sangat sangat baik, successful. Dia memanfaatkan crowd, dia memanfaatkan penontonnya sebagai energi terbarukan, sehingga secara tidak langsung mereka mengkampanyekan isu-isu sosial yang menurut gue itu sangat apa ya sangat bagus banget ditiru oleh para entertainer lain ya, walaupun mungkin masing-masing orang memiliki image yang berbeda-beda. Tapi Coldplay ini sebagai band yang sangat melegenda asal Inggris, mungkin kalau misalkan kita analogikan kalau di Indonesia itu seperti mungkin banyak yang nggak setuju seperti slang ya kalau di Indonesia memiliki banyak penggemar fanbase di seluruh dunia dan lagunya pun sangat universal, sangat cantik, menenangkan. Salah satu lagu yang gue suka itu adalah ada namanya judulnya adalah Hypnotize. Itu seperti gue mendengarkan musik di dalam air karena memang video klipnya pun itu seperti di dalam air dan itu bagus banget dari segi nada dan lirik. Dan uh, disclaimer juga di sini kalau misalkan gue juga memang bukan adalah orang penggemar Coldplay die hard ya, tapi adalah penikmat aja sih seperti itu. Karena salah satu band luar negeri selain Queen, gue juga suka Coldplay dan saat dia berkesempatan ke Jakarta ya gue nggak dapat tiket seperti itu, agak sedikit curhat. Nah, um,
Pagi tadi juga gue nonton juga interview Chris Martin dengan Mata Najwa juga perihal teaser dia datang ke sini, hype-nya seperti apa, pendapatnya seperti apa, dan menurut gue itu sangat bagus banget. Orangnya sangat welcome banget, sangat humble banget, sangat jujur dalam memberikan kata-kata, statement, dan komentar, bukan hal-hal yang seperti dibuat-buat atau settingan, dan sangat berlangsung, sangat organik Chris Martin. Dan yang menarik waktu di interview itu ada satu pertanyaan, emoji apa yang sering banget digunakan oleh Chris Martin di saat texting, ya seperti itu. Itu gue melihat yang pertama adalah emoji love, dan ada satu rainbow emoji yang kalian tahu pasti itu adalah simbol atau representasi icon dari apa seperti itu. Dan sebenarnya itu adalah salah satu apa ya, salah satu ciri khas dari Coldplay itu sendiri. Di album-album terakhirnya atau terbarunya ini, gue melihat ada permainan warna rainbow juga, ya pelangi, benar-benar multicolor seperti itu. Dan di show-show-nya pun ya sama juga, dia memberikan warna-warna light stick yang rainbow, colorful seperti itu. Baju-bajunya, merchandise-nya juga sama, ya benar-benar sangat apa ya, mendorong secara tidak langsung campaign hal itu ya, ya gitu, rainbow symbol seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan di Eropa, terutama di Inggris, itu adalah hal yang sering mungkin bisa dilihat ya, seperti rainbow flag seperti itu. Itu adalah salah satu simbol yang mengindikasikan memang mereka itu mendukung apa ya, cara hidup yang seperti itu gitu ya. Dan itu menjadi salah satu polemik ya setelah kita announce si Coldplay ini tuh bisa datang ke Indonesia menjalankan show-nya. Dan pastinya sebagai negara yang sangat kita cintai ini, multicultural, banyak orang juga yang pro dan kontra terkait hal tersebut. Ada juga sih penolakan, dan itu menurut gue sih agak sedikit lucu ya. Karena memang kan kalau misalnya kalian menolak orang yang mendukung gerakan itu untuk datang ke Indonesia, menurut gue sih bukan cuma Coldplay, banyak ekspat-ekspat, bahkan mungkin orang negara asli Indonesia juga masih banyak. Tapi kenapa kalian harus menembeng panggung dengan isu-isu Coldplay ini dengan menolak kedatangan mereka gitu, seperti itu ya. Menurut gue itu hanya akan jadi angin lalu karena pemerintah pun sudah memberikan izin, melegalkan, dan juga mendukung industri ini tuh bisa berkembang. Dan Coldplay adalah menurut gue tolak ukur Indonesia bisa mendatangkan sebuah band terkenal dunia, Coldplay ke Indonesia, artinya kita bisa mengundang siapapun datang ke sini untuk melakukan show seperti itu. Itu adalah tolak ukur yang menurut gue sih bukan tanpa alasan, karena ya balik lagi itu Coldplay pertama kali lo datang ke Indonesia, dan jauh sebelum itu isu-isunya banyak kenapa tidak bisa datang ke sini, tapi tahun ini bisa didatangkan dengan baik. Dan balik lagi, promotornya pun kolaborasi antara promotor lokal dan luar, dan waktu di Mata Najwa juga ditampilkan komentar dari promotornya bahwa dia juga tidak menyangka, dan ini adalah sebuah keajaiban yang memang ya benar-benar Coldplay, benar-benar marketing yang dikemas secara Coldplay, dari benar-benar gimmick marketing, promosi, dan tiketnya pun ya sold hanya beberapa menit aja seperti itu. Dan nggak sabar bisa menunggu sampai bulan November ya kalau nggak salah, untuk melihat crowd dan beritanya seperti apa. Dan kita lihat aja perkembangannya seperti apa dengan pro kontranya ya, dan beritanya pun muncul ya waktu itu. Akan ada demo lah, A, B, C, D, ya itu menurut gue sih hanya nembeng panggung aja untuk bisa menaikkan organisasi dia. Tapi so far menurut gue Coldplay ini adalah merupakan band yang sangat besar. Gue juga secara pribadi suka. Bukan artinya gue pansos atau gue poser untuk membahas band ini, tapi gue sangat tertarik dengan membahas dari sisi bisnis si Coldplay ini didatangkan ke Indonesia. Tiketnya pun nggak murah loh, dari 800.000 sampai 11 juta. Dan bahkan resell-nya pun gue pernah lihat ada yang sampai 50 juta. Dan itu tuh adalah hal yang gila banget seperti itu. Dari segitu aja untuk komentar gue terkait fenomena si Coldplay ini yang datang ke Indonesia. Dan
Congratulations buat kalian yang udah bisa mendapatkan tiket, sudah mengamankan tiket secara retail. Semoga lancar-lancar aja dan tidak ada halangan dan juga konsernya aman. Oh ya, konsernya itu kalau nggak salah di GBK, Gelora Bung Karno Stadium di Senayan, dengan jumlah tiket 70.000. Nggak tahu bisa lebih atau bisa kurang, tapi jumlah tiketnya yang di-announce oleh promotor adalah 70.000. Dan yang gue tahu kapasitas dari Gelora Bung Karno itu adalah 200.000 waktu pertama kali dibuat. Tapi setelah direnovasi mengecil menjadi 80.000. Artinya hanya selisih 10.000 untuk membuat stadion itu seluruh kursinya full. Ya, jadi itu sama seperti Piala AFF zaman Christian Gonzalez yang AFF itu main di Indonesia ya. Itu full semuanya seperti itu. Tapi pastinya kan kalau konser itu kan dipakai cuma setengahnya doang, belakangnya itu kosong. Dan yang tengahnya masih bisa diisi oleh penonton festival yang berdiri ataupun duduk. Nah, jadi kalian bisa bayangin seberapa fullnya stadion itu, seberapa besarnya crowd yang dihasilkan, dan seberapa the prestigious experience yang kalian bisa dapatkan dengan nonton Coldplay. Dan that's why kenapa menurut gue nggak heran antusiasme sangat besar, tiketnya sold berapapun harganya pasti dibeli. Indonesia gitu loh. Thank you buat kalian yang udah nonton pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.